bersama saya lagi, Nuning Kurniasi, pengampu mata kuliah Perancangan Basis Data, Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang model-model database. Sebelumnya kita sudah mempelajari ya tentang model database berupa hierarki model, network model, dan relational model. Selanjutnya kita akan masuk ke model object oriented, cloud database, NoSQL database, kemudian masuk nanti ke materi pemetaan database dan abstraksi data. Nah, object oriented model ini memperlihatkan bahwa setiap objek merepresentasikan sebuah entitas atau objek atau keadaan. Dan di sana ada atribut. Atribut ini merupakan item yang menjadi bagian sebuah entitas yang tersimpan di dalam sebuah objek. Dan sebuah objek dapat mencakup sebuah aksi yang diambil dari sebuah objek. Sistem non-object oriented mengimplementasikan aksi sebagai bagian dari proses manipulasi data atau proses mengubah struktur data menjadi mudah dimengerti. Sebuah objek dapat berisi jenis data yang kompleks seperti gambar, grafis, dan juga suara. Model berikutnya adalah cloud database. Cloud database atau disebut juga database as a service dapat menyimpan, mengolah, dan menemukan kembali data terstruktur dan tidak terstruktur melalui platform cloud dan dapat diakses melalui internet. Nah, kelebihan dari cloud database ini adalah biayanya murah, dapat mendukung lebih dari satu pusat data, kemudian pemrosesannya terotomasi ya seperti dalam recovery data, upaya untuk mengembalikan data atau sistem yang rusak, kemudian failover menjamin bahwa aplikasi akan terus berjalan dan tidak terganggu apabila ada kegagalan salah satu subsistem, karena ada proses penggantian subsistem yang gagal ke subsistem backup secara otomatis, dan ada auto scaling. Di sini ada layanan yang secara otomatis menyesuaikan sumber daya komputasi berdasarkan volume permintaan pengguna. Kemudian kelebihannya juga bisa meningkatkan aksesibilitas. Cloud database dapat diakses dimanapun selama ada koneksi internet. Yang berikutnya adalah model NoSQL database. NoSQL database adalah sistem manajemen database yang bersifat non-relational atau NoSQL database system. NoSQL dapat mengelola database mempergunakan skema fleksibel yang tidak memerlukan query kompleks. Akses skalabilitas NoSQL tinggi, dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan data yang ada. Sistem ini dianggap paling cocok untuk mengolah big data yang tidak tetap, dan NoSQL didukung oleh berbagai tipe database yang dapat dipergunakan sesuai kebutuhan. Nah, ini ada tipe-tipe dari NoSQL ini ada 4 ya. Kita lihat seperti dalam gambar ini. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah yang key value. Ya, key value ini dipergunakan untuk menyimpan data dengan query yang sederhana. Pasangan key atau value itu unik berbentuk hash table atau tipe data abstrak yang sederhana. Hash table merupakan struktur data yang dipergunakan untuk memetakan kunci ke nilai dengan mempergunakan fungsi hash sehingga dapat diakses melalui indeksnya. Secara sederhana, hash table menyimpan data dalam bentuk baris dan kolom sehingga membentuk sebuah tabel yang mudah diakses. Nah, ini adalah contoh dari NoSQL database ya. Bisa diklik ya datanya ini. Anda juga bisa lihat PowerPoint-nya ya di blog pribadi saya gitu ya. Kemudian ini NoSQL database untuk tipe column based atau white column yang menawarkan fleksibilitas kolom sebagai kelebihan utama dan menyimpan data dalam bentuk kolom. Cocok untuk query sum, count, average, minimum, dan sebagainya. Kolom tertentu dapat diubah tanpa mengganggu kolom yang lain karena setiap kolom tidak terikat. Ya. Nah, ini adalah contoh untuk database column base ya. Ada Cassandra, Hypertable, ada HBase dan lain-lain.
Kemudian yang berikutnya ini graph base, ini menyimpan hubungan antar entitas atau disebut dengan edge yang disimpan dalam bentuk node. Node berupa titik atau informasi tentang sebuah objek dipergunakan untuk mengetahui pola yang saling berhubungan dalam sebuah data. Dapat dipergunakan untuk media sosial, mendeteksi penipuan, dan data spasial, ya, data yang dapat menunjukkan lokasi di bumi. Nah, ini adalah contohnya. Ya, contohnya Anda bisa nanti klik gitu ya. Dan yang berikutnya yang tipe dokumen oriented. Data berisi sepasang key dan value yang disimpan dalam dokumen dengan format JSON, JavaScript, Object Notion, ya, dipergunakan untuk menyimpan dan mentransfer data. Kemudian ada XML, Extendable Markup Language, yang merupakan bahasa markup yang dipergunakan untuk mentransfer data di antara aplikasi dan server web. Value-nya bisa string atau tipe data, angka, boolean, aljabar yang dipergunakan untuk menyatakan dua kondisi ya dan tidak. Kemudian ada array, ya, container penyimpanan data yang memiliki tipe data yang sama hingga objek. Penggunaannya sangat fleksibel, seperti untuk content management system, platform blogging, kemudian analisis real time, dan aplikasi e-commerce. Ini contohnya, ya, contoh untuk database document oriented, ya. Dan ini kelebihan dan kelemahan dari NoSQL database. Kelebihan, yang pertama, stabilitas tinggi dengan biaya yang murah, bisa menambahkan server cloud dan menyambungkan ke cluster database tanpa harus membeli hardware baru. Fleksibilitas, mendukung berbagai jenis database mulai dari data terstruktur, semi terstruktur, sampai yang tidak terstruktur dan fleksibel dalam pengelolaannya. Performa, dapat menyimpan data dalam jumlah besar dengan performa yang prima, kemudian akses data yang cepat melalui key value database. Kelemahannya, diperlukan banyak database sesuai keperluan. NoSQL database adalah sebuah database open source yang belum ada standarnya, ya. Kemudian manajemen data NoSQL lebih kompleks, dan dari relational database kemungkinan data yang dikelola menjadi sangat besar karena NoSQL database tidak dirancang untuk menghapus duplikasi data. Nah, kemudian di dalam bagaimana kita memilih, ya, sebuah model database, kita akan melakukan pemetaan, ya, pemetaan dari aspek manajemen dan juga aspek teknis. Dari aspek manajemen kita melakukan preliminary design dan juga detail design. Dari aspek teknis kita melakukan data design dengan mengubah domain informasi yang dibuat pada saat analisis menjadi struktur data. Kemudian ada architecture design, kita mendefinisikan hubungan antara komponen-komponen struktur utama dan program. Kemudian ada procedural design dengan mengubah komponen-komponen struktur menjadi satu gambaran prosedural dan perangkat lunak. Dan kemudian ada interface design, dia memberikan layout dan mekanisme interaksi antara manusia dengan mesin. Dan yang perlu diingat bahwa di dalam membuat sebuah database, kita harus memperhatikan abstraksi data, di mana abstraksi data ini akan menunjukkan tingkat bagaimana data itu tersimpan. Ya. Lapis PISIS merupakan lapis terendah di mana struktur data tersimpan. Lapis konseptual menunjukkan bagaimana data dan hubungan antar data tersimpan, dan lapis pandangan merupakan lapis tertinggi di mana pengguna aplikasi hanya dapat melihat data yang ditampilkan tanpa melihat struktur data dan bagaimana data tersebut tersimpan. Demikian, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.